Ya, bersama saya lagi di sini kita akan membuat font. Lebih spesifiknya, kita akan membuat font di aplikasi editor font. Di sini saya menggunakan FontLab 7. Jadi, saya akan memberikan penjelasan detail bagaimana membuat font di FontLab 7. Sebelum memulai, saya ingin menekankan satu hal. Bagi teman-teman yang membuat font dengan tujuan untuk dijual, saya sarankan untuk membeli aplikasi ini di situs resminya. Jangan menggunakan versi bajakan. Kenapa? Karena membuat font itu sama halnya dengan membuat software. Kamu akan merasakan sedihnya font kamu dibajak atau digunakan tanpa izin, atau ada di situs gratisan tanpa persetujuan kamu. Font yang sudah susah-susah kamu buat itu seharusnya menghasilkan keuntungan ekonomi untuk kamu, tapi bajakan-bajakan dan penggunaan tanpa izin ini malah mengurangi keuntungan kamu sebagai pencipta font tersebut. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik untuk menjual font, maka saya sarankan beli aslinya. Nah, untuk teman-teman yang baru mau coba-coba, di situs resmi app ini biasanya ada versi trialnya. Jadi kamu bisa coba dulu sebelum membeli. Bukan cuma FontLab 7, ada beberapa aplikasi editor font yang cocok untuk membuat font family selain FontLab 7. Misalnya ini FontLab 7 situsnya. Jadi kalau mau beli atau mau download trialnya bisa ke sini. Selain FontLab 7, itu ada Glyphs ya. Nah, Glyphs ini juga cocok untuk membuat font family. Dia digunakan untuk Mac, khusus untuk Mac. Nah, lalu ada Font Creator. Font Creator ini khusus untuk Windows. Dan ada RoboFont. Nah, RoboFont ini juga khusus untuk Mac. Nah, kalau saya menggunakan FontLab 7, kenapa? Karena dia bisa diinstal di Windows dan juga Mac. Nah, karena saya pengguna Windows, maka saya menggunakan FontLab 7. Saya menggunakan FontLab 7 karena ada banyak fitur yang mendukung membuat font, khususnya untuk membuat font family. Bagi yang sudah familiar dengan aplikasi desain menggunakan alat vektor atau vectorizing tools seperti Adobe Illustrator atau Corel Draw, pasti lebih mudah terbiasa untuk menggunakan FontLab. Karena fitur dan tools untuk membuat outline-nya sama. Bahkan ada banyak fitur di FontLab yang tidak ada pada aplikasi desain tersebut. Di sini user interface-nya seperti ini. Pada tampilan awal ini kita bisa membuka panel. Di sini ada pilihan New Font, kita klik New Font dan dia akan terbuka panel ini ya. Ada banyak panel. Di sini ada karakter set huruf, baik huruf Latin standar, yaitu huruf A sampai Z, huruf besar, lalu ada huruf kecil A sampai Z, lalu ada angka, dan juga ada simbol atau tanda baca. Dan kita bisa merubah ini ya, karakter set ini kita bisa rubah. Misalnya kita mau membuat font yang karakter setnya standar, ketika dibuka dia sudah ada template seperti ini. Kalau misalnya mau dirubah, kita bisa mengklik encoding ini. Di sini sudah defaultnya itu Latin simple. Ketika kita klik, maka ada banyak pilihan. Nah, kalau mau pilih yang lebih banyak lagi, bisa pilih di bagian sini ada OpenType Lat Pro, artinya OpenType Latin Pro. Ketika diklik, maka karakter setnya akan bertambah secara otomatis. Ada lebih banyak huruf yang bisa kita isi. Dan ini lebih lengkap ya, karakter setnya sudah otomatis terisi seperti ini. Itu untuk karakter set. Nah, sebelum memulai kita perlu mengisi informasi
tentang font itu sendiri. Jadi kita buka file, klik file, lalu buka font info. Di sini ada banyak informasi yang berkaitan dengan file font. Misalnya nama font, di sini kita mau kasih nama apa nih fontnya. Lalu ada family dimension. Ini terkait dengan ukuran ya. Nanti diisi ascendernya itu posisinya di mana, descendernya juga, save top dan save bottom. Ini terkait dengan vertical matrix nanti. Jarak antar baris di huruf itu ditentukan dari ukuran ini di family dimensions. Lalu juga ada font dimensions. Kita tentukan tinggi caps itu berapa, X height juga kita tentukan. Lalu ada banyak ukuran lain seperti italic, angle-nya itu berapa. Nah, lalu kita langsung ke bawah aja. Ini juga penting ya. Jadi nama desainernya siapa? Kita tulis di sini. Jadi nanti informasi ini akan ada di file font yang kamu buat. Jadi desainernya ditulis siapa, desainer URL atau link yang akan, misalnya kamu punya link website atau marketplace, bisa diisi di sini. Lalu kapan dibuatnya, lalu ini versi yang keberapa, dan deskripsinya bisa ditambahkan di sini. Lalu ada legal, bagian legal. Nah, ini juga penting. Jadi copyright font ini harus diisi dan trademarknya juga harus diisi. Dan kalau misalnya sudah ada license atau izin penggunaan, jadi ketika kamu membuat font, kamu juga membuat izin penggunaannya atau license-nya. License ini kalau sudah dibuat bisa ditaruh di sini. Misalnya penggunaan atau license ini bisa diakses di mana? Misalnya di website kamu atau di marketplace. Nah, ditaruh di sini linknya. Dan kalau misalnya mau ditaruh di fontnya, license itu bisa diketik di sini atau di copy paste di sini license-nya. Lalu juga ada code page. Code page ini bahasa yang dicakup oleh font kamu. Misalnya Latin, standarnya Latin ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak huruf yang dibuat berdasarkan karakter set yang sudah dibuat, nanti klik aja ini bagian gambar diamond. Ketika diklik, nanti dia otomatis akan mendeteksi bahasa apa saja yang dicakup oleh font yang sudah kamu buat. Ini tergantung dengan karakter set yang sudah kamu buat ya. Ini juga terkait dengan karakter set ya, program tentang bahasa apa saja yang disupport oleh font yang kamu buat. Nah, di sini ada akses. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah membahas tentang font family menggunakan variable font, ini penting untuk dibahas. Tapi nanti saja ini. Jadi font lab ini alat vektornya itu bagus ya. Di sini kita coba akan langsung membuat satu huruf. Kita langsung praktek saja. Misalnya kita membuat huruf O. Di sini kita coba klik 2 kali dan klik 2 kali lagi. Dan kita akan ada di halaman ini ya, halaman huruf individu, dan kita bisa membuat huruf O di halaman ini. Ada beberapa cara untuk membuat huruf O ini. Misalnya cara sederhana adalah dengan membuat dari bentuk geometrik. Di sini ada elips. Kita coba saja langsung. Untuk membuat lingkaran yang sempurna, maka dibutuhkan teknik seperti ini. Klik, lalu tekan shift, lalu tarik ke bawah dan posisikan ujung huruf ini ada di caps height. Ini ada ukurannya, sudah ada ukurannya di sini. Caps itu tingginya 700. Jadi kalau membuat huruf kapital atau huruf besar, ukurannya disesuaikan dengan huruf caps. Dan base dan bagian bawahnya itu disesuaikan pada ini B, artinya baseline. Nah, ini lingkarannya sudah terbuat. Kita buat lingkaran bagian dalam. Sekarang kita copy paste, lalu kita transform menjadi kecil, Ctrl T, transform, kita klik, tahan Alt dan drag. Nah, ini tergantung
ketebalan hurufnya. Kalau misalnya hurufnya tebal, maka dibuat misalnya di ukuran 200 atau 100, 180 atau 200. Misalnya di ukuran 180 ya, misalnya tebal. Nah, kira-kira segini cukup. Tahan enter. Lalu kalau membuat counter atau membuat bagian negatif dari huruf, kita bisa membuatnya dengan cara begini. Kita seleksi dulu outline bagian dalamnya, lalu klik kanan, reverse contour. Nah, dia akan secara otomatis merubah bagian yang di reverse tadi menjadi negative space atau white space. Biasanya teknik ini digunakan di huruf-huruf yang ada counternya atau bagian dalamnya itu bolong atau ada negative space-nya. Yang penting di sini adalah notes ya. Jadi di FontLab 7 ini kita mengatur notes ini sangat mudah. Misalnya ukuran notes ini bisa diperbesar dan diperkecil. Kita lihat di sini di edit dan preference. Nah, ini ada setting general atau secara umum settingan FontLab defaultnya itu seperti ini. Nah, notes itu bisa diperkecil ukurannya, terlihat kecil, sedang atau besar. Jadi misalnya ini tuh notes-nya itu akan kecil dan bisa diperbesar juga. Di sini kita akan men-setting ukurannya supaya menjadi sangat besar, jadi jelas dilihatnya notes itu. Lalu yang kedua, posisi notes ini mudah untuk digeser. Artinya kalau untuk membuat huruf memang notes ini harus minimal ya. Minimal artinya sedikit tapi posisinya tuh efektif. Jadi dia harus ada di titik-titik ekstrim juga. Jadi ada di polar, ada di ujung, atas, kanan, bawah, dan handle-nya ini juga posisinya efektif. Nah, untuk menggeser notes ini tekniknya seperti ini. Klik seleksi notes-nya, lalu tahan shift dan alt, lalu seleksi dan kita bisa drag. Nah, ini untuk menggeser ini, teknik ini sangat mempermudah ya. Jadi bentuk si huruf itu tidak berubah tapi notes-nya itu bisa digeser-geser seperti ini. Nah, ini mempermudah untuk menggeser notes itu di titik ekstrema ya. Jadi titik ekstrema itu yaitu titik di ujung bagian vertikal dan titik di ujung garis horizontal. Lalu yang ketiga, mudah untuk mengedit handle Bezier curve. Jadi handle ini penting untuk diedit ya di sini ya, untuk membentuk kurva. Di sini kita bisa mengedit handle itu lebih dari satu. Misalnya kita seleksi handle ini bisa langsung diseleksi dua. Atau kita mau seleksi lagi, kita tahan shift, kita seleksi lagi lebih dari dua, kita bisa seleksi. Jadi kita bisa gerakkan secara bersama-sama handle ini. Dan ini fitur yang menurut saya cukup membantu untuk membuat huruf, karena huruf itu perlu dibuat dengan sangat detail ya. Jadi setiap bentuk kurva itu bisa kita edit dengan sangat detail di FontLab ini. Lalu ada fitur tuning lines. Nah, ini penting juga. Jadi tuning lines itu adalah garis yang ada di antara dua handle. Jadi misalnya ada dua handle seperti ini, handle yang ini dan handle ini. Nah, ketika kita seleksi di sini, kita hover di sini, akan ada garis titik-titik yang menyambung. Nah, ini bisa diseleksi. Dan ketika diseleksi dia bisa ditarik dan posisi handle itu otomatis akan berubah sesuai dengan posisi tuning lines ini. Jadi bisa ditarik ke atas dan dia akan merapat, handle yang ini akan merapat ke atas, yang ini akan merapat ke kanan, dan ketika ditarik ke bawah dia akan mengecil handle-nya, dan kurvanya juga sudah pasti akan otomatis ikut si handle ini. Jadi tuning lines ini bisa digerakkan secara bersamaan juga. Misalnya kita mau menseleksi semua tuning lines atau kurva yang ada di huruf O, yang di bagian luar huruf O misalnya, kita seleksi seperti ini. Tahan shift, lalu klik, sambil ditahan terus, seleksi lagi yang kurva sebelah sini,
seleksi lagi yang sebelah sini, seleksi sambil ditahan shift-nya, lalu kita klik dan kita drag. Nah, ini secara bersamaan kurvanya bisa kita atur. Jadi intinya alat vektor di FontLab ini sangat bagus untuk membuat huruf yang detail ya. Fitur yang lain ada banyak, nanti kita akan bahas satu persatu di video selanjutnya. Yang penting itu adalah yang ada di sini, alat-alat yang ada di sini, dan juga nanti ada banyak aspek yang perlu kita terapkan untuk membuat font family, seperti misalnya membuat aksis, master, instance, interpolasi, dan lain-lain. Saya akan jelaskan di video selanjutnya.